Oke, ini ada Bu Era ya. Selamat malam, Bu. Oke, sebenarnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu-ibu semuanya. Kita akan melanjutkan ya sesi diskusi kita yang kemarin malam kita sudah berdiskusi ya via grup WhatsApp. Di sini udah menyimak semuanya yang semalam kira-kira Bu Jumiati, apakah Semalam saya kemarin? nggak ikut Mas kelupaan. Oh, oke. Ini aja saya tadi buka buka WA grup. Oh iya ada Zoom ya. Ya, nggak apa-apa Bu. Bisa. Sama saya punya bocil Mas masih punya bayi Oh jadi iya iya, udah repot. ya, nggak apa-apa Bu. Jadi kita akan melanjutkan ya. Eh, Kemarin kita sudah berdiskusi itu masih eh, kulit ya, masih kulitnya aja nih tentang konsep perencanaan keuangan itu gitu ya. Sebenarnya kalau kita bedah lagi ya, sebenarnya masih banyak ya yang bisa kita pelajari gitu ya. Oke, kalau dari ibu semuanya di sini kira-kira pernah nggak pernah mendapatkan sosialisasi atau tentang edukasi tentang perencanaan keuangan mungkin di lingkungan sekitar masing-masing atau di tempat lingkungan kerja gitu ya. Sudah pernah tapi pelaksanaannya agak susah ya Mas. Oh, dari mana Bu yang mengatakan? Eh kalau itu mahasiswa yang itu sih yang pada KKN di rumah. Oh, mahasiswa KKN ya. Iya. Sulit untuk dipraktekkan gimana Bu maksudnya? eh, Kadang kan perencanaannya udah apa ya udah matang gitu, udah sesuai teori tapi prakteknya itu nggak 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 bisa sesuai kayak yang di teori itu gitu loh Mas. Susah berarti ya untuk mempraktekkan teorinya ya. Iya, iya. Mungkin Iya. kadang kan perencanaannya kan kita udah nganggarkan dana ini untuk ini untuk ini untuk ini, tapi kalau ada kebutuhan yang lain kan otomatis kita nggak bisa sesuai yang direncanakan itu. Ya, ya, ya. Sebenarnya itu menjadi masalah yang umum sih, kebanyakan ya sama gitu ya. Ketika kita belajar tentang perencanaan keuangan itu gampang banget buat masuk ke dalam telinga ya, tapi setelah dipraktekkan ternyata nggak semudah itu gitu ya. Ya, ya. Oke, jadi kita akan coba bedah lagi ya lebih dalam seperti apa dan nanti implementasinya seperti apa dan studi kasus ya. Ini saya coba untuk bedah ya. Eh, Menarik nih ada beberapa orang ya yang pernah konsultasi ke saya itu menarik nih buat kita bahas gitu ya. Dan mungkin dari Ibu semuanya mungkin juga penasaran ya seperti apa tuh gitu dengan perkembangan zaman yang semakin maju ya. Dan ini juga melibatkan anak-anak muda gitu ya. Dan ini ya kasus yang saya angkat ini adalah semuanya anak muda. Nah, nanti kita akan lihat seperti apa sih kasus-kasus itu. Saya coba untuk share screen dulu. Kira-kira sudah kelihatan belum ya layarnya? Sudah Pak, kelihatan. Oke, jadi kita akan membahas lebih dalam ya tentang mengenai tema yang malam hari ini, yaitu orang tua buka jalan untuk anak ya dalam perencanaan keuangan masa depannya gitu ya. Oke.
Oke, ini sedikit ya tentang saya. Jadi kami ingin mendedikasikan ya sebagai pusat buat edukasi tentang sosialisasi perencanaan keuangan untuk masyarakat yang lebih luas gitu ya terhadap untuk peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Harapannya bisa masyarakat bisa lebih melek ya tentang keuangan. Dan apa yang saya kembangkan ini sebenarnya agar bisa lebih bisa dijangkau sih untuk semua kalangan masyarakat ya, khususnya pada generasi muda gitu ya. Nah, visi dari inklusiku ini sebenarnya untuk menciptakan ya masyarakat memiliki pemahaman yang lebih mendalam ya tentang literasi keuangan dan mampu merencanakan tujuan keuangannya dengan percaya diri gitu ya. Dan dengan misi kami ini secara bertahap ya ini. Jadi kita akan coba memberikan konsep dasarnya, kemudian untuk meningkatkan kesadarannya, terus membantu buat menganalisa gitu ya, terus memberikan solusi gitu ya. Dan yang terakhir adalah monitoring. Nah, goals-nya apa sih gitu ya? Ya, yang kami kembangkan ini eh, sebenarnya itu mudah untuk menerapkan perencanaan keuangan. Yang sulit itu ya yang apa yang dikatakan Bu Unan tadi ya, sulit untuk dipraktekkan gitu ya. Dan untuk memilih konsisten itu juga konsisten dan disiplin itu juga sulit gitu ya untuk dipraktekkan. Jadi ada tiga poin utama ya dalam merencanakan keuangan itu. Yang pertama itu mindset ya, pola pikirnya seperti apa, kita coba bangun nih cara berpikirnya dulu tuh seperti apa gitu ya. Supaya untuk melangkah lebih jauh itu kita bisa paham gitu dasarnya seperti apa. Jadi ketika kita mempelajari yang lebih dalam itu kita tidak melenceng dengan teori-teorinya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah behavior atau perilaku. Ya. Setelah mindset itu terbentuk, pasti akan kita mempraktekkan ya, dan mempraktekkan itu adalah sebuah perilaku. Perilaku kita seperti apa sih dalam kita mengelola aset kita yang kita miliki gitu ya. Dari penghasilan yang kita miliki, kita kelola tiap bulannya seperti apa gitu ya. Nah, ini akan ketahuan gitu ya. Terus yang poin ketiga adalah manajemen. Nah, setelah perilaku ini sudah terbentuk, terus bagaimana sih kita harus mengelola secara keseluruhan ya. Perencanaan keuangan itu pasti akan saling berkaitan ya, satu sama lain. Nah, bagaimana kita bisa saling mengaitkan dan bisa terbentuk sebuah manajemen yang baik. Nah, tujuan program ini sebenarnya untuk lebih membantu ya ke orang tua untuk mengarahkan dan memotivasi ke putra putrinya untuk lebih melek dengan financial planning ya. Ya, kemudian untuk membantu secara teknis ya, memulai mempersiapkan masa depan dengan merencanakan keuangannya. Jadi mungkin apa yang saya sampaikan ini bukan bermaksud untuk menggurui ibu-ibu semuanya, tapi kita akan coba untuk belajar bersama ya, karena namanya orang tua dan anak pasti ada perbedaan generasi ya. Ya mungkin ada perbedaan pendapat atau apa ya. Nanti kita coba untuk sharingkan bersama seperti apa gitu ya. Mungkin ada perbedaan persepsi. Nah, monggo nanti bisa disampaikan aja. Nah, ini materinya ada 5 poin ya. Kita akan belajar tentang bagaimana sih financial planning itu. Kita coba untuk mengulang ya dari diskusi kemarin malam gitu ya. Kemudian peran orang tua nih terhadap perilaku keuangan anak. Terus yang ketiga ada siklus kehidupan nih. Kita coba untuk mengulang ya siklus kehidupan kita seperti apa sih biar tergambar jelas gitu ya. Apa harus kita lakukan gitu biar bisa memanfaatkan
waktu yang kita miliki. Kemudian ada poin kesejahteraan, kemudian ada piramida keuangan. Nah, ini ya pentingnya perencanaan. Sebenarnya tentang pola pikir ya. Perencanaan keuangan itu pasti setiap orang eh, punya persepsi yang berbeda-beda gitu ya. Mungkin dari ibu-ibu di sini, apakah ada pandangan yang sama? Yang mana nih? Ini ada beberapa poin ya. Biasanya itu nggak pernah mikirin, yang penting ada gitu ya. Yang penting ada uangnya bisa untuk beli kebutuhan cukup gitu ya. Kadang ada orang yang seperti itu. Terus malas bikin rencana ribet gitu ya. Kan ada kan orang yang wah buat merencanakan buat mengalokasikan ini kan kadang ada yang malas lah. Kayaknya ribet nih, nggak usah aja gitu ya. Kan ada juga yang seperti itu. Kemudian yang punya uang atau penghasilan yang pas-pasan, apa yang mau diatur gitu ya. Nah, ini kita coba untuk benahi ya. Walaupun punya penghasilan yang pas-pasan, sebenarnya kita bisa kok merencanakan keuangan walaupun itu cuma pas-pasan ya. Cuman kita tanpa sadar pas-pasan itu bukan dari bagian dari perencanaan keuangan. Pasti akan bagaimana kita bisa memaksimalkan uang yang pas ini cukup untuk kebutuhan ya. Itu kan sudah bagian dari perencanaan keuangan ya. Kemudian ada orang yang tertib tertib banget ya untuk mengelola keuangannya. Sudah rapi, detail, rinci. Nah, itu ya ada yang sudah seperti itu. Artinya itu sudah eh, di level yang sudah melek ya keuangannya. Kemudian ada tipe yang udah ada yang pernah merencanakan tapi kembali kebiasaan awal. Kadang niatnya pengen memperbaiki tapi cuma sementara gitu ya. Kan banyak yang seperti itu. Kadang untuk konsistensinya itu yang sulit. Nah, ini ada data ya, data dari Lembaga Otoritas Jasa Keuangan ya. Di tahun 2022 ini ada penelitian bahwa literasi keuangan di Indonesia ini ternyata masih tergolong rendah ya dibandingkan dengan tingkat inklusinya ya. Jadi literasi itu artinya yaitu pemahaman ya, pemahaman tentang bagaimana konsep dasar perencanaan keuangan gitu ya. Nah, tapi beda dengan inklusi ya. Kalau inklusi ini yaitu ketersediaan akses masyarakat sudah menggunakan layanan produk-produk keuangan yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi ini perbandingannya masih banyak yang sudah memanfaatkan produk-produknya, tapi masih belum terlalu paham nih tentang bagaimana untuk memaksimalkan produk itu gitu ya, untuk tujuan keuangannya sendiri gitu ya. Dan ini yang tiap provinsi juga sama, ternyata tingkat literasi itu juga lebih rendah daripada inklusinya gitu ya. Semua semua sama itu tiap kota. Nah, ini ya bagaimana peran orang tua ya untuk membuka jalan kepada anaknya dalam untuk memulai belajar mendalam keuangannya. Yang pertama yaitu mungkin eh, bisa memberikan perhatian lebih ya kepada anak untuk pelan-pelan untuk coba menanyakan, mungkin bisa coba untuk mengarahkan tentang bagaimana sih mengelola keuangan yang baik gitu ya. Kemudian memberikan kesempatan nih untuk anak dalam mengelola keuangannya sendiri gitu ya. Jadi kita tinggal pantau aja seperti apa ketika kita memberikan uang, misalkan uang saku untuk jajan sekolahan, ya kita coba kita pasahkan gitu ya. Bagaimana anak itu biar bisa memanfaatkan uang yang diberikan gitu. Kemudian memberikan support ya, memberikan support rencana-rencana yang
diinginkan anak gitu ya. Kadang jarang ya untuk ya ini yang setahu saya sih jarang yang mungkin sungkan atau untuk menanyakan rencana anak itu seperti apa ke depannya. Kadang itu masih jarang ya. Ya mungkin ada ya. Tapi mungkin kalau dari saya dengar itu masih jarang. Oke, kemudian kendala yang biasanya dihadapi yang pertama itu mungkin yang gak enakan ya untuk menanyakan kondisi keuangan anak seperti apa, terus menunggu momen biasanya yang tepat untuk membicarakan dengan anak gitu ya. Tapi apakah menunggu momen itu suatu hal yang tepat? Mungkin kalau tepat belum tentu ya, tergantung dengan kondisinya. Bisa itu baik atau enggak gitu ya. Nanti saya coba untuk kasih contoh ya di studi kasus itu karena terkait ini juga mungkin dari ini juga bisa melihat kondisinya seperti apa. Kemudian yang dirasakan anak ya, mungkin sungkan ya atau malu buat cerita ke orang tuanya dengan kondisinya, kondisi keuangan seperti apa, apakah anak ini punya masalah gitu ya, takut buat cerita, takut kena marah gitu ya. Ternyata si anak punya kesalahan yang dibuat gitu ya. Nah, ini ya, saya contohkan ini salah satu orang ya, salah satu klien saya yang bercerita gitu ya. Ini anak muda eh, ini kasusnya terjerat kasus pinjol. Ini orangnya sudah tidak ada jalan keluar lagi buat bagaimana bisa menyelesaikannya. Dan ternyata si orang ini tersadar ya, dan ini juga nggak berani untuk cerita ke keluarganya, takut karena membebani ya orang tuanya terhadap kesalahan yang dia buat gitu ya. Nah ini yang harus kita coba perhatikan ya gitu ya, karena ternyata benar nih si orang ini benar-benar nggak berani cerita atau mungkin ini malu gitu ya cerita ke orang tuanya, ternyata punya masalah yang benar-benar serius gitu ya. Nah ini juga sama nih, dia juga mengakui dan sudah apa ya sudah putus asa lah dengan untuk menyelesaikan masalahnya seperti apa. Akhirnya orang ini harus cerita, ujungnya ya mau nggak mau harus cerita ke orang tuanya gitu ya atau saudaranya, karena sudah tidak ada jalan keluar. Akhirnya ya mau nggak mau harus cerita gitu ya. Ya ini berawal dari ketika si anak ini takut buat cerita ke orang tuanya. Nah, kita coba untuk masuk ke siklus kehidupan ya. Jadi manusia itu kan pasti ada fase-fasenya ya untuk berproses menjadi orang yang dewasa, orang yang punya eh, kemapanan secara finansial gitu ya. Pasti di fase pertama ini anak masih belum produktif ya karena ini masa-masa yang masih belum belajar, masih perlu banyak eh, yang harus diketahui gitu ya. Semakin bagaimana sih untuk mempersiapkan untuk di masa-masa yang berikutnya gitu. Kemudian setelah di fase yang pertama akan masuk di fase yang kedua nih. Nah, ini fase yang kedua pasti ini sudah beranjak mulai remaja gitu ya, sudah bisa mulai produktif,
Bisa untuk menghasilkan penghasilan sendiri gitu ya, sudah bekerja gitu ya. Dan ketika sudah punya penghasilan pasti sudah mulai untuk memikirkan bagaimana sih pengelolaan keuangannya gitu ya. Baik. Iki koncoku adol 32 isi 5. Kemudian masuk ke fase yang berikutnya, yaitu fase yang ketiga. Nah, mulai masuki usia 40 sampai 60 tahun nih. Nah, pasti di masa yang kedua, yang masa produktif, sudah bekerja, sudah punya penghasilan, sudah mulai berinvestasi, sudah pasti mulai berkembang nih prestasinya. Jadi masih produktif, kita bisa bekerja dan bisa ditambah dengan uang yang bekerja gitu ya, untuk sebagai penghasilan tambahan gitu ya. Nah, kemudian setelah fase yang ketiga ini terlewat, akan masuk yang fase yang terakhir nih, di fase-fase masa pensiun gitu ya. Nah, pasti kita mengharapkan eh, kita bisa menikmati hidup ya bersama keluarga, pasangan gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa mempersiapkan eh, masa hari tua, karena fase ini sudah masa yang kurang produktif untuk bekerja. Harapannya aset-aset yang sudah kita bangun nih dari fase 2 dan 3 ini bisa menghasilkan penghasilan yang tanpa kita harus bekerja ya, yang kita harapkan itu ya. Jadi kan pasti ada faktor kegagalan ya dalam siklus ini. Pasti di fase yang 2 3 pendapatannya masih kurang memadai, mungkin bisa jadi karena resiko hidup ya, mungkin bisa sakit atau sakit keras ataupun meninggal dunia. Nah, ini kan resiko yang kita tidak bisa ya, prediksi ya. Nah, kemudian bagaimana sih dalam merencanakan keuangan, pasti kita harus punya eh, konsep ya untuk mengelola keuangannya seperti apa gitu ya. Nah, ini dalam siklus hidup yang kita simpulkan, waktu produktif kita hanya 14.000 hari saja nih, yaitu di fase yang kedua dan tiga. Nah, ini bisa dimanfaatkan nih dengan maksimal ya. Begitupun juga dengan anak-anak gitu ya. Anak usia yang fase yang kedua ini bisa kita dorong, kita motivasi buat lebih semangat lagi untuk bisa mencapai tujuan hidupnya gitu ya. Nah, kemudian kita beralih ke pohon kesejahteraan ya. Bagaimana kita harus mengontrol keuangan kita. Yang pertama, yaitu pasti pohon kehidupan ya. Pohon kehidupan pasti kita punya pendapatan, kita ketika kita sudah bekerja atau berbisnis gitu ya. Ketika memiliki pendapatan pasti mulai nih untuk mengalokasikan anggaran, untuk menabung dana darurat dalam bentuk saving gitu ya. Nah, setelah eh, ini sudah baik, sudah bisa dialokasikan, sudah tepat sesuai dengan kebutuhan, lanjut kita masuk ke pola sisihkan ke pohon berikutnya, yaitu pohon pertumbuhan nih. Pohon pertumbuhan ini yaitu kita bisa menggandakan aset yang kita miliki, yang sudah kita tabung, biar semakin bisa berkembang, bertumbuh gitu ya, supaya bisa lebih produktif lagi nih aset yang kita miliki. Harapannya bisa menjadi sumber pendapatan baru gitu ya. Nah, setelah ini investasi ini sudah terbangun, sudah mulai bertumbuh, kita coba untuk mensisihkan lagi ya ke pohon berikutnya, yaitu pohon
perlindungan nih. Acuan perlindungan ini sebuah proteksi ya. Kalau dalam keuangan itu lebih tepatnya yaitu menggunakan asuransi ya sebagai kendaraannya. Untuk melindungi apa tujuannya? Untuk melindungi aset yang kita miliki supaya tidak terganggu gitu ya. Ketika kita tidak punya proteksi, pasti akan mengganggu investasi kita, tabungan kita akan terpakai ketika kita menghadapi sebuah resiko ya. Jadi ketika kita punya proteksi yang aman, tentu investasi kita juga aman, tabungan kita juga aman gitu ya, tidak terganggu. Nah, kemudian kita masuk ke piramida keuangan. Jadi perencanaan keuangan itu bertahap ya, dari step by step, dari bawah pondasinya dulu kita bangun gitu ya. Jadi tidak asal-asalan gitu ya, tidak harus loncat-loncat gitu ya. Kita coba untuk mempelajari bagaimana sih eh, membangun pondasinya terlebih dahulu gitu ya. Jadi ada dua tahap ya, tahap keamanan keuangan dan tahap kenyamanan keuangan gitu ya. Nah, kita masuk ke pondasinya dulu nih. Pondasinya itu ada arus kas dan dana darurat, kemudian ada manajemen risiko. Nah, keamanan keuangan ini seperti kita akan membangun rumah ya. Supaya rumah itu kokoh kan harus punya pondasi yang kuat ya. Nah, di dalam keuangan itu pondasinya itu arus kas dan manajemen risiko gitu ya. Harus diperkuat dulu. Nah, arus kasnya apa sih? Sebagai langkah awal ya, tahap yang paling penting nih dan utama ya untuk membangun pondasi keuangan. Nah, seperti apa sih pengalokasian yang ideal ya? Sebenarnya pos-pos ini tidak ada acuan baku. Eh, ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Jadi ini yang kalau idealnya seperti ini, kalau sesuai dengan teorinya. Pos hutang maksimal 35% dari penghasilannya, kemudian untuk pos masa depan atau tabungan 10%, terus untuk pos belanja 35%, untuk proteksi atau asuransi 10%, dan untuk pos sedekah infak atau sumbangan itu 2,5% sampai 10% ya. Jadi ini tinggal menyesuaikan dengan kondisi keuangan masing-masing ya. Dan perlu menyiapkan dana darurat ya kalau sudah berkeluarga minimal ya 12 kali ya, 12 bulan dari pendapatan untuk jaga-jaga ya ketika punya suatu kondisi yang darurat kita bisa pakai dana darurat ini. Jadi beda ya dana darurat ini dengan tabungan ya. Kan sering ya eh, menabung itu untuk tujuannya dana darurat gitu ya. Jadi tabungan itu tujuannya nggak jelas ya. Idealnya ya ketika kita coba untuk menabung, kita tentukan dulu nih tujuan menabung itu untuk apa sih? Oh, tujuan A, tujuan B, tujuan C gitu ya. Kita harus persiapkan tabungan itu masing-masing gitu. Jangan jadikan satu campur gitu ya. Itu kurang kurang tepat sih. Nah, kemudian tahap selanjutnya setelah arus kas dan dana darurat ini aman, masuk ke manajemen resiko nih untuk mengamankan apa namanya arus kas kita yang sudah kita alokasikan gitu ya dengan memiliki asuransi ya. Asuransi bisa asuransi pemerintah atau BPJS ya atau asuransi swasta. Itu sebenarnya asuransi itu tujuannya untuk melindungi ya, melindungi aset kita ya. Jadi kita memindahkan resiko kehidupan kepada perusahaan asuransi gitu ya. Jadi ketika terjadi resiko tersebut tidak akan mengganggu cash flow kita ya.
atau tabungan kita, investasi kita tetap aman gitu ya. Oh ya, dengan asuransi ini juga ada tahapannya ya. Ada tingkatannya, ada tingkatan asuransi yang rawat jalan, asuransi sakit kritis, asuransi jiwa. Nah, ini bisa disesuaikan nih eh, dengan kebutuhan. Kemudian kita lanjut ke tahap kenyamanan. Tahap kenyamanan ini yaitu membuat sebuah tujuan keuangan nih, jangka pendek, menengah, atau panjang. Nah, ada rentang waktunya nih. Jangka pendek itu kurang dari 3 tahun. Terus jangka menengah itu 3 sampai 10 tahun nih. Apa yang mau kita capai. Terus jangka panjangnya di atas 10 tahun. Nah, nanti kalau dalam kita membuat semacam perencanaan, nah ini harus jelas nih apa-apa yang akan kita capai gitu ya. Kita bisa tulis nih mau tercapai tahun berapa, kita mau mencapai tujuan itu dengan cara apa gitu ya. Kemudian setelah tujuan keuangan kita bisa mempersiapkan pensiunnya ya. Bagaimana kita bisa mempersiapkan masa tuanya gitu ya. Tentu jika punya yang ideal, tentu yang paling bawah harus uh, clear dulu nih. Kita harus pastikan kuat dulu, baru bisa kita yakin nih ketika pensiun cukup untuk kebutuhannya. Nah, biasanya uh, hal yang dialami ya ketika pensiun itu ya masa-masa yang kurang produktif untuk bekerja gitu ya, tinggal menikmati hari tua bersama keluarga, pasangan gitu ya, dan kemudian rentan ya kena penyakit gitu ya. Nah, apa yang harus dipersiapkan nih ketika untuk memasuki hari tua ini ya? Yang pertama pondasinya dulu harus khas, tapi harus lebih baik gitu ya. Kemudian sudah mempersiapkan asuransi nih jauh-jauh sebelum memasuki masa tua gitu ya. Kemudian memiliki investasi ini dari tua. Tentu ketika bisa memiliki investasi yang baik, tentu pasti harus dari awal kita sudah mempunyai eh, aset ya, yang itu bisa bertumbuh bertumbuh sampai di masa yang tua itu sudah bisa cukup dan itu bisa berkembang dari apa yang sudah kita tanam gitu modalnya. Nah, itu ya tentang piramida keuangan. Setelah pensiun pasti kita masuk ke warisan dan hibah gitu ya. Nah, pentingnya mengelola keuangan dalam jangka panjang kan pasti keluarga yang ditinggalkan itu bisa cukup ya untuk mencukupi kebutuhan keluarga yang ditinggalkan, kemudian untuk meningkatkan kualitas hidup gitu ya, supaya terjamin gitu ya eh, keluarga kita. Nah, itu konsep piramida keuangan yang berjenjang gitu ya. Nah, kita coba masuk ke studi kasus lagi nih. Ini juga dari salah satu klien saya ya, tentang kasusnya juga masih sama tentang pinjol, bahwa ini mengaku bahwa dengan enaknya ya bilang jadi kalau habis nih kita sudah tidak punya penghasilan atau pendapatan, sudah habis kepakai untuk kebutuhan, aman lah ada pinjol gitu ya. Dia terlalu menggampangkan gitu ya, ada pinjol kok tenang gitu ya. Ternyata eh, setelah sadar baru tahu nih, ternyata tidak sebaik itu gitu ya. Nah, sama ini juga
Jadi orang yang berbeda ya. Mengapa sih kok gampang tergiur ya dengan menggunakan pinjol ya? Ya ini karena tertarik, karena mudahnya gitu ya. Karena mudah, gampang gitu ya. Gampang sekali terbujuk ketika kita punya masalah pepet, harus memenuhi kebutuhan, larinya ke pinjol. Akhirnya juga sama ujung-ujungnya kesulitan buat untuk membayarnya karena pasti akan ketagihan ya atau mungkin kesulitan untuk membayar, tidak ada cukup untuk ya membayar cicilannya, akhirnya masuk ke pinjol lagi untuk menutupi gitu ya. Ya akan siklusnya seperti itu gitu ya. Nah ini juga ada kasus lagi apa ini? Ini sama ya, dia keterusan gitu ya, karena pinjam satu kali dengan tenor yang lumayan singkat gitu ya. Setelah itu keterusan pinjam lagi gitu ya. Nah ini kenapa kok bisa hal itu terjadi gitu ya. Nah ini kebanyakan inisiatif sendiri gitu ya untuk menggunakan pinjol tanpa sepengetahuan orang tuanya gitu. Nah itu. Terus selanjutnya ini ada sama ya ini. Ini terlalu menggampangkan juga ya. Karena pinjam di satu aplikasi ada kesulitan, prosesnya agak lama, langsung pindah aplikasi selanjutnya yang lebih cepat. Ternyata aplikasi yang sebelumnya itu cair gitu ya, setelah diproses tunggu ternyata cairnya bersamaan gitu ya. Ternyata itu yang membuat menjadi kewalahan untuk melunasinya gitu ya, karena ketidaksabarannya gitu ya, kayaknya berujung eh, menjadi kewalahan sendiri, kesulitan untuk membayar cicilannya gitu ya. Dan ini sampai ada yang menggunakan aplikasi sampai 8 aplikasi. Nah ini kan sangat miris sekali ya, sampai 8 aplikasi pinjol gitu ya. Bagaimana pusingnya gitu ya untuk cari lubang tutup lubang gitu ya. Kemudian ini ada kasus lagi. Ini menarik nih. Ternyata pinjol itu ada permainan nakalnya gitu ya. Ini nggak tahu ini pinjol legal atau ilegal ya ini. Bunganya 0% ya. Ini sangat untuk promosi itu menggiurkan sekali ya ini. Bunganya 0%. Ternyata setelah dicoba ada biaya admin 700.000 nih. Mau pinjam 2 juta yang cair 1,3, 700-nya untuk biaya admin. Nah ini kan juga apa ya, sangat menjebak gitu ya. Bunganya nol tapi potongan biaya adminnya juga sangat tinggi gitu ya. Apa bedanya gitu ya, cuman untuk mengelabui pengguna gitu ya. Ini sangat permainan yang uh, sudah kelewat batas nih, karena terlalu tinggi juga. Ya mungkin perlu hati-hati ya ketika kita menggunakan produk layanan keuangan. Kita cek dulu nih seperti apa sih layanannya, perjanjiannya seperti apa. Nah, kita perlu pastikan dulu, jangan sampai merugikan kita sendiri gitu ya. Nah ini juga saya dapat kiriman ya, satu dokumen perjanjian di salah satu pinjol. Ini juga sama, ternyata si orang ini ingin pinjam 7 juta nih, ternyata dipotong 1.200.000 untuk biaya admin, yang diterima 6 juta. Nah kemudian untuk cicilannya dikenakan bunga 8% sebesar 350.000 nih tiap bulannya.
setelah dihitung-hitung eh, dari pinjaman 6 juta itu yang harus kita bayarkan lagi ke platform itu sebesar 9 juta gitu ya. Ini sudah berapa persen sendiri nih? Sudah hampir 50%, 100% gitu ya. Bunganya 3,3. Nah, ini kan juga yang harus kita perhatikan gitu ya, jika menggunakan produk layanan gitu ya. Jangan sampai kita terkecoh ternyata merugikan diri kita sendiri. Nah, gitu. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sharingkan ya. Mungkin dari ibu-ibu sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Saya izin untuk minum dulu. Oke, ini di kolom chat ada yang bertanya nih untuk Bu Fatimah. Berapa lama sebaiknya diambil asuransi pensiun bila ikut sudah 10 tahun ya dan tidak ingin dilanjutkan gitu ya. Ini sebenarnya kalau tentang asuransi ya ini ketika kita memutuskan untuk berhenti atau tidaknya biar bisa tepat ya, dan lebih tepat biar bisa kita manfaatkan eh, layanannya ya dari produk asuransi tersebut ya, itu bisa coba hubungin agennya masing-masing ya yang lebih paham perinciannya ya seperti apa. Kan setiap asuransi itu kan berbeda-beda ya, mungkin dengan cara perhitungannya gitu ya. Tapi kalau untuk pensiun sih idealnya kalau misalkan dari masa muda sudah mampu atau sebelum jauh dari masa tua itu mungkin lebih cepat lebih baik ya, karena pensiun itu karena kita sudah mungkin masuk ke layanan asuransi untuk pensiun, waktunya akan panjang ya. Dan pasti kan kalau kita masukkan ke titipkan ke asuransi itu kan pasti akan diolah lagi ya, diputar supaya itu bisa berkembang, bisa menerima manfaatnya yang sesuai dengan perhitungan gitu ya. Apa yang kita harapkan, semakin panjang waktunya itu akan semakin lebih maksimal ya untuk hasilnya ya. Dan mungkin kalau sejak muda sudah dipersiapkan akan murah ya biaya preminya. Nah, kalau sudah menjelang masa tua kan ketika menggunakan produk asuransi pasti eh, preminya bulanannya atau tahunannya akan sangat tinggi sekali gitu ya. Tuh, mungkin itu Bu Fatimah. Mungkin untuk lebih detailnya tentang asuransi mungkin lebih ke agennya ya, karena yang paham dengan kondisi ibu sendiri dirinya seperti apa gitu ya. Mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan lagi. Oke, Bu Bu Era ya, Iya, gimana Bu? Monggo silakan. mau tanya, kalau tadi kan disarankan asuransi, nggih? Halo? Ya, lanjut Bu. Tadi kan disarankan untuk merencanakan keuangan di masa depan itu
bisa pakai asuransi ngaten nggih. Iya, bisa, Bu. Mm-mm. Yang saya tanyakan, kalau saya kan nggak pakai asuransi, saya lebih suka pakai apa ya, kayak eh, reksadana kayak gitu. Oh, iya, iya. Karena lebih fleksibel kalau menurut saya. Hanya yang penting kita yang harus disiplin gitu. Eh, Itu oke. Lanjut, eh, lanjut, Bu. itu kalau eh, ini kalau saya kan selama ini nggak tahu nih nanti sudah apa ya, minta sarannya seperti apa nanti, apa ini sudah apa yang harus ditingkatkan atau ada yang kurang atau bagaimana. Ini kalau saya kan biasanya saya mengelola, dulu sempat juga ya masa-masa masih awal-awal itu sempat juga belum ada pengelolaan keuangan, jadi sangat berantakan gitu. Terus karena saya banyak, kebetulan pas saya kerja dulu di kantor itu kan ada dapat apa ya, kayak semacam bagian dari kayak pelatihan gitu, tapi hanya sedikit, tidak banyak gitu. Terus saya praktekkan sambil saya cari informasi yang lain gitu. Terus yang saya praktekkan itu biasanya saya mengelola keuangan itu sudah langsung saya ponto-ponto gitu. Jadi ini untuk kebutuhan yang rutin, ini untuk seperti yang jenengan tadi, cuma saya nggak pakai persentase, cuma ini kira-kira segini, ini segini, ini segini gitu. Terus ada sisi yang saya sisihkan untuk saya masukkan ke reksadana itu yang untuk masa depan gitu. Nah, kalau yang untuk kebutuhan bulanan itu sudah berjalan, kemudian emang ada sebagian yang untuk menutup, misalkan masih ada tanggungan-tanggungan yang dulu waktu belum belum terencana ya, seperti itu. Kemudian kalau yang reksadana itu saya membaginya seperti ini. Jadi saya buat di situ kan ada apa ya, ada eh, sesuai tujuan keuangannya masing-masing gitu nggak. Ada yang pasar uang, ada yang pendapatan tetap, ada yang saham seperti itu kan. Nah ini saya usahakan saya ambil, saya nggak pakai yang saham gitu. Jadi saya supaya lebih fleksibel gitu ya. Jadi saya pakai yang pasar uang sama pendapatan tetap aja. Itu eh, karena saya masih agak takut dengan yang saham, Oh, walaupun iya, itu iya. ada manajer keuangannya. Jadi saya biasanya kalau yang untuk kebutuhan yang misalkan untuk kebutuhan anak sekolah yang jangka pendek gitu, yang masih di bawah 2 tahun gitu, kebutuhannya kira-kira untuk 2 tahun gitu ya, itu saya masukkan ke yang pasar uang seperti itu. Jadi saya membaginya itu kalau yang seperti jenengan tadi kan di bawah 3 tahun, 3 sampai 5 tahun, kemudian eh, eh berapa tadi? 3 sampai 10 ya. 3 sampai 10, kemudian lebih di atas 10 ngatain nggih. Ya. Kalau saya membaginya masih jangka pendek, jadi eh, di bawah 2 tahun, kemudian 2 sampai 5 tahun, kemudian di atas 5 tahun. Jadi yang di atas 5 tahun itu sudah termasuk yang untuk dana pensiun itu gitu. Nah, terus ya itu. Jadi saya masukkannya itu ke di situ, saya itemnya ada dana pensiun, kemudian ada biaya sekolah, kemudian yang untuk biaya yang untuk tabungan darurat itu saya letakkan di ya itemnya tabunganku gitu aja. Itu nek menurut jenengan bagaimana? Pada yang perlu diperbaiki? Oh ya, sebenarnya itu sudah baik banget ya itu ya, Bu. Sudah mulai mengalokasikan dipisah-pisah gitu ya, sesuai dengan tujuannya gitu ya. Itu sudah Iya, bagus sih, dengan kalau sesuai persentase atau enggaknya itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Jadi iya, tidak ada yang ideal gitu ya, nggak ada iya, patokan yang ideal gitu ya. iya, Jadi selama itu cocok untuk dilakukan, ya nggak masalah gitu ya. Nah, tapi untuk yang tadi terkait dengan asuransi atau investasi, sebenarnya kembali lagi ke masing-masing ya, iya, lebih nyaman dengan yang mana gitu. Tapi kalau idealnya ya, iya, asuransi itu sebenarnya untuk pengaman gitu ya. Ketika misalkan terjadi resiko atau apa, jadi aset yang kita investasikan itu tidak tergerus gitu ya, atau tidak terpakai gitu ya, untuk iya, menangani resiko tersebut, misalkan sakit atau misalkan atau kecelakaan atau bahkan
meninggal dunia gitu ya, pasti kan investasi akan terancam gitu ya, pasti akan digunakan untuk yang lain ya. Itu sih untuk sebenarnya tujuan asuransi sebenarnya untuk mengamankan si aset yang kita bangun gitu ya. Tapi kalau misalkan ibu lebih nyaman dengan menyiapkan tanpa asuransi itu ya tidak apa, tinggal difokuskan aja gitu ya. Iya. Mungkin Karena kalau saya lebih nyaman pakai itu sih. ya berarti Karena kalau asuransi kan harus rutin, takutnya pas nggak punya uang gitu oh kan. ya tinggal tinggal difokuskan aja. Kita Iya, punya penghasilan lebih, iya. tapi Kalau lebih posisi ya saya nanti masukannya lebih banyak ya gitu. lebih banyak ya, Ya, lebih seperti besar gitu itu. ya untuk masa Iya. tua gitu ya. Tapi itu lebih bagus Ibu sudah melek, Ibu sudah Iya. bergantung Tapi melek ya ya sudah sedikit-sedikit sambil menyiapkan masih nyari-nyari ya. informasi juga yang terbaik itu. Makanya saya juga ikut kelas ini. Kalau dari rencana Ibu untuk masuk masa pensiun masih berapa tahun lagi Ibu? Kalau boleh tahu? Masih berapa ya? Masih 10 berapa tahun ya? lebih bukan? Iya, lebih dari 10. Ya, 10 sampai 15 lah. Ya, sebenarnya kalau eh, ini nanti yang cuma saran aja ya. Sebenarnya kalau misalkan masih jangka panjang, itu Iya, sebenarnya biar bisa maksimal gitu ya, iya. lebih baik masuk di saham sih. Paham ya? Walaupun Iya, itu reksadana ya, lebih aman iya, kan reksadana iya, saham. iya. Kita nggak Yang perlu sudah mengontrol, dipilihkan gitu kita ya. sudah dipilihkan, kita ada yang apa ya, sudah ada Manajer ahlinya gitu ya. keuangan, Ya, manajer ininya, investasi. pasti kan saham itu kan kalau jangka panjang lah, atau lebih Iya, dari 10 tahun iya, itu kan peningkatannya akan lebih tinggi ya daripada iya, yang pendapatan tetap atau yang eh, pasar uang gitu ya. iya, Ya lebih, kalau mau lebih cari aman mungkin bisa diversifikasi ya, dipecah untuk iya. amannya pendapat tetap tapi juga ada di reksadana saham gitu ya. Supaya bisa bisa mengakumulasi lah keuntungannya itu untuk masa depan gitu ya. Kalau yang pensiun itu ada sebetulnya yang saham tapi hanya sedikit, baru sedikit. Ya, memang ada saya pecah sih, semua. Jadi ada yang pasar uang, ada yang pendapatan tetap, ada yang saham tapi sahamnya masih kecil banget. Ya masih karena belum terlalu berani itu tadi. Saya masih Iya. kami masih mantau-mantau juga gitu. Kalau untuk jangka panjang itu sih Bu yang lebih ideal gitu. Tapi kalau untuk Ya, yang kayak jangka pendek itu ya, jangan, kalau saham itu beresiko sekali gitu ya. Lebih baik ke pasar uang atau yang pendapatan tetap gitu ya. ya, Itu lebih lebih aman sih. ya. Kalau dari saya udah bagus itu Bu, cara Oh ya, pengelolaannya gitu ya. ya, ya nanti masih diperbaiki lagi kan. Ya, Sambil berjalan. Ini sudah. saya juga sambil mengenalkan ke anak saya juga. Oh Jadi gitu. anak saya tuh juga sudah kenal reksadana, saya kenalkan gitu. Masih SMA sih. Ya, ya. Sudah ini ya berarti sudah mulai untuk mengajarkan mengarahkan gitu ya. Oh Jangan iya, karena sampai kan jangan ya, sampai mengalami yang seperti yang dulu tadi saya ya. alami waktu saya muda itu. Jadi Eh, anak saya tuh sudah mulai tahu juga. Terus saya dari mulai SMP itu sudah saya kasih uang saku itu untuk mengelola sendiri apa namanya per bulan gitu. Dulu waktu masih SD masih per minggu gitu, setelah mulai SMP per bulan gitu. Sampai sekarang SMA sudah per bulan udah jalan kalau yang sekarang SMA. Itu udah saya kenalkan reksadana juga gitu. Cuman kemarin karena belum 17 tahun kan belum punya KTP ya. Oh iya, mungkin lebih dikenalkan dulu ketika sudah waktunya bisa Iya, baru buka saya sendiri gitu kenalkan. ya. Iya. Tapi kalau untuk ya kasus yang tadi kan banyak ya ini. Kalau dari tanggapan Ibu bagaimana nih? Yang Itu apa? itu kasus-kasus yang tadi itu yang saya tunjukkan. Oh iya, saya kebetulan kan Eh, memang sudah saya ya. edukasi anak saya tentang pinjol ini. Karena saya juga pernah mendapatkan, jadi itu kan pinjol kan kalau sampai terlambat itu kan teman-teman yang ada di kontak Kontaknya ya. HP-nya itu kan dihubungi, karena saya Oh pernah iya. juga saya dihubungi oleh apa oleh teman gitu, nomornya nomor orang gitu, terus bilang ini temennya siapa gitu, ditanya gitu, ya menyampaikan gitu kalau
ada punya urusan gitu. Terus saya tapi karena sudah pernah ada yang cerita bahwa itu biasanya orang kesangkut pinjol gitu kan. Terus ya itu saya tunjukkan ke anak saya untuk mengedukasi juga gitu. Untuk mengedukasi juga artinya jangan sampai dia nanti seperti itu. Dan kalau menurut saya ini juga yang terpenting itu kalau anak itu keterbukaan dengan orang tua. Itu penting itu. Oh iya, Bu. Iya benar, benar sekali itu, Bu. Keterbukaan ya. Kita harus sering diskusi seperti itu dengan anak sehingga anak merasa dekat dengan kita dan dia akan menciptakan setiap punya masalah seperti itu. Sudah ini sih sudah bagus ya untuk mengarahkan anaknya gitu ya. Mungkin ibu-ibu yang lain bisa meniru atau mencontoh gitu ya, biar bisa diterapkan ke anaknya gitu ya, biar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu Iya, ya. karena kan sebagai orang tua kan kita juga harus belajar toh. Iya, Apalagi iya, kita kan juga belajar untuk menjadi orang tua juga gitu kan. iya benar sekali. Karena juga dari kasus itu ternyata ya juga miris gitu ya, yang tahu dengan kita cita-cita itu yang masuk ya, permasalahannya rata-rata ini tersirat pinjol semua ini. Ya ini harus lebih perlu apa ya, ya ini terbukti dari survei yang tadi ya, ternyata ya literasi keuangan masyarakat di Indonesia juga masih rendah gitu ya dengan kasus Iya, tersebut gitu ya. iya. Saya juga mengenal itu setelah mendapatkan jadi ada semacam eh, jadi ada semacam pelatihan namanya. Waktu itu saya kerja itu dulu. Ya, Jadi ya, seperti itu. Itu baru membuka, oh seperti ini. Ternyata awalnya seperti itu juga saya. Nah sulit ya mengatur keuangan ini. Kita mau ini ternyata ya terus nggak jalan gitu. Tapi itu memang eh, kalau menurut saya itu kuncinya bagaimana kita membedakan antara kebutuhan dengan keinginan itu kuncinya ternyata. nah ya itu Bu. Ya, Ya, benar sekali. membedakan antara mana yang kebutuhan, mana yang keinginan gitu. Nah, yang kita utamakan itu yang kebutuhan. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya kita memang harus harus bisa membedakan itu. Kalau menurut saya kuncinya itu di situ. Iya sih, benar, benar sekali itu Bu. Karena kadang mungkin ya anak kita juga mungkin kena gengsi atau apa gitu ya, ingin beli Ya, betul. yang lebih gitu, padahal beli sesuatu eh, yang mungkin di bawah standar udah cukup untuk kebutuhannya gitu ya. Ya itu sih emang sulit sekali sih untuk mengontrol ego ya gitu ya. Oh iya, sama ini ya kayak sebenarnya sistem peraturan yang OJK terbitkan yang terbaru ya. Sebenarnya untuk BI checking ya. BI checking kan dulu semua sesama bank ya, ketika ada kasus macet itu Ya. baru ketahuan. Sekarang ya harus kita hati-hati gitu ketika kita membutuhkan pinjol atau pay letter, Shopee Pay atau yang lainnya gitu ya. Ternyata itu sudah masuk ke sistem BI checking. Jadi Oh, ketika betul. ada telat bayar di pay letter itu akan masuk ke BI checking. Jadi harus ini Oh sudah iya, sudah makin luas nih, saya makin juga luas. takut itu pakai pay Ya, letter itu. Karena itu justru akan membuat kita tuh sulit mengontrol kalau menurut saya. iya ya. Karena Saya ketagihan ya. lebih senang pakai yang kayak dompet digital itu mungkin bagi saya itu malah lebih menyenangkan karena bisa langsung kita alokasikan. Ya udah kita isi segini pokoknya yaitu sebulan gitu. Ya, Biasanya saya ya. gitu lebih enak seperti itu. Nah, berarti pun juga udah ini ya menerapkan pakai bank digital ya, yang udah punya banyak dompet gitu ya, biar gampang ya buat Iya, yang tuh. ngacak-ngacak biar Itu nggak lebih pusing. mudah ya. Misalkan kayak GoPay kayak gitu kan. Oh ini khusus untuk ini pokoknya ini sebulan segini gitu kan. Itu lebih memudahkan juga.
Asal kita nggak bolak-balik ngisi gitu. Jadi Iya. udah langsung kita alokasikan di awal. Karena di awal kan sudah langsung kita bagi-bagi di awal bulan. Iya. Benar, itu udah sangat tepat gitu tuh dalam pengaturannya gitu ya. Udah detail gitu ya, sampai Ya, seperti karena kan takut gitu. nanti Ya. kekurangan, Mas. Kalau nggak gitu ya kekurangan. Nggak cukup kalau nggak seperti itu. Memang harus ketat. Karena Berarti kalau penghasilannya kan juga nggak banyak. berarti itu ibu sendiri atau sama suami juga juga punya pola yang sama? Gimana? Untuk si suami juga punya pola yang sama nggak Kalau jadi gini, dalam pekerjaan? dulu itu waktu belum terkelola dengan baik, itu saya tuh mengelola sendiri-sendiri karena Oh, punya penghasilan sendiri-sendiri gitu. Jadi mengelola sendiri-sendiri waktu saya masih kerja, suami saya kerja itu dalam arti waktu saya masih kerja di sebuah perusahaan swasta gitulah, di swasta. Itu dulu sendiri-sendiri. Kebetulan kan saya tinggalnya kan di luar kota gitu oh, dengan suami gitu. Saya tinggal dengan anak gitu. Kemudian suami yang kalau weekend itu pulang. Nah, terus dengan tinggal di luar kota, tinggal di dua tempat itu kan pengeluaran lebih besar dibanding kalau tinggal satu rumah kan gitu. oh iya, Karena dua dapur kan, betul ya. seperti itu. Jadi mungkin karena mengelola uang sendiri-sendiri, kalau menurut saya itu malah sulit untuk bisa apa ya mencapai tujuan gitu. Sulit untuk mencapai tujuan kalau mengelola sendiri-sendiri gitu kan. Jadi terus ya itu terus akhirnya setelah ya itu masa-masa berantakannya dulu itu karena mengelola sendiri-sendiri gitu. Oh Jadi iya, tidak tidak keputus. hanya terus hitung-hitungan penghasilan berdua tuh hitung-hitungan gitu. Sebenarnya penghasilan sebulan kita itu berapa sih gitu kan? Kan perlu tahu karena seperti itu menurut saya juga harus ada keterbukaan gitu. Harus ada keterbukaan tuh penting gitu dengan pasangan gitu kan. Terus akhirnya hitung-hitungan. Nah, terus awal-awal itu saya kan mengikuti beberapa yang apa ya referensi yang pernah saya waktu itu saya nyari-nyari referensi gitu dari beberapa referensi yang pernah saya ikutin itu hanya saya nemu oh begini loh caranya kalau kita ingin merencanakan keuangan itu pertama itu kita 1 bulan pertama itu yang saya lakukan itu dulu ya Mas 1 bulan pertama itu saya mencatat saya dan suami itu mencatat semua kebutuhan dalam 1 bulan saya catat gitu begitupun saya minta suami melakukan hal yang sama gitu kalau saya kan mencatatnya kebutuhan saya dan anak, karena saya tinggal berdua sama anak kan. Itu saya catat semua. Jadi kita ingin apa ya? Mau tahu nih jejak yang selama ini kita keluarkan uang itu apa saja gitu kan. Yaitu tadi kemudian sudah dapat catatan 1 bulan yang lengkap. Itu kemudian kita satukan, akhirnya kita kan tahu tuh kebutuhan kita dalam sebulan selama ini waktu itu kebutuhan seperti biasa yang kita lakukan sebelum-sebelumnya gitu belum ada perbaikan apa-apa lah kita mau tahu gitu kemudian kita catat semua dari situ kan tahu nih uang nih larinya kemana saja gitu kemudian eh, dari seluruh pengeluaran itu akhirnya kami melakukan kategori ini masuk yang kebutuhan mana yang keinginan mana seperti itu yang seperti saya sampaikan itu nah itu terus dari yang keinginan itu kan ada beberapa yang bisa kita skip 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 Oh skip iya, jadi ketahuan gitu. iya itu jadi intinya nanti yang kita utamakan tuh yang kebutuhan. Kebutuhan itu pun ada yang kebutuhan yang saat ini atau bisa besok-besok masih ada waktu. Itu kan kita prioritaskan itu. Nah itu. Kemudian dari situ baru ketahuan, oh ternyata sebetulnya 1 bulan tuh kita bisa mengeluarkan, bisa kita melakukan pengetatan itu segini dan akhirnya kita bisa menyimpan segini gitu kan. Seperti itu.
Dan waktu itu kondisinya kan masih punya pinjaman itu waktu itu. Nah itu akhirnya terus saya mengikuti apa yang kan banyak tuh konten-konten tentang budgeting itu. Nah saya Ya. belajar dari situ. Saya belajar dari situ. Kemudian saya setiap bulan itu di awal saya coba saya membuat melakukan budgeting di awal itu membuat rencana pengeluaran untuk bulan bulan depan gitu. Nah, misalkan seperti ini kan akhir Februari ya, hari ini ya. Hmm. Akhir Februari itu saya sudah membuat untuk perencanaan pengeluaran di bulan Maret seperti itu, di akhir Februari. Kemudian yang saya buat itu adalah saya membagi ke dalam pengeluaran tetap dan pengeluaran tidak tetap seperti itu. Ini saya sambil melihat catatan saya ini yang sudah saya Iya, iya, lakukan iya. setiap bulan itu. Nah, itu jadi ada pengeluaran tetap dan pengeluaran tidak tetap. Kemudian saya budgetkan. Nah, kemudian di bulan Maret mulai tanggal 1 itu misalkan nanti itu kan langsung saya melakukan pencatatan pengeluaran seperti itu. Kemudian saya membuat pengeluaran aktualnya itu seperti apa. Jadi kalau yang tadi yang sudah masuk pos-pos perencanaan pengeluaran untuk bulan depan itu kan ada budget, kita budgetkan berapa. Kemudian saya tulis aktualnya berapa, kemudian di akhir bulan akan ketahuan selisihnya. Jadi artinya ada yang melebihi budget berapa, yang kurang dari budget yang kita budgetkan berapa gitu kan ketahuan itu. Iya, iya. Nah, seperti itu. Kemudian akan ketahuan jadi total pengeluaran setiap bulan, total pengeluaran di bulan itu tuh berapa. Seperti itu bisa kita cek. Sebetulnya memang nggak selalu sama setiap bulan, karena kan ada bulan-bulan yang seperti kalau misalkan puasa, lebaran itu kan memang pengeluarannya kan memang lebih besar. Gitu. Jadi dari situ bisa kita alokasikan sebelumnya nih, karena memang bulan itu tuh pengeluarannya besar, bisa kita ancang-ancang dari sebelumnya, seperti itu. Nah, yang saya lakukan sampai sekarang. Jadi saya itu ini sudah tahun 2024, misalkan jadi saya tahun 2023 tuh saya punya catatan semua, jadi pengeluaran bulanan saya seberapa tuh saya punya semua gitu. Itu kalau dulu masih saya catat, saya buat seperti yang kayak di konten-konten itu hanya lama-lama saya capek nyatet, akhirnya saya buat pakai Excel itu sekarang di Oh, HP. Di HP ya. Di HP itu akan lebih memudahkan. Jadi setiap kali kita melakukan transaksi gitu langsung bisa kita simpan di situ gitu, masukkan. Jadi nggak lupa gitu. Yang saya lakukan seperti itu. Ini menginspirasi sekali nih Bu, ternyata sudah sampai sejauh itu ternyata ya. Eh, Mungkin bisa mungkin ibu-ibu di sini juga mungkin menyimak, biar terinspirasi ya. Mungkin masih belum terlalu apa ya, terlalu konsisten buat mulai mencatat, tapi masih suka mencatat suka enggak gitu ya, atau bahkan Iya, sama sekali nggak mencatat gitu ya. Mungkin mulai ke depan, mulai pelan-pelan kita coba untuk membiasakan diri gitu ya. iya. Saya juga kadang masih ada yang lupa satu dua gitu, masih wajar lah, namanya kita kegiatannya banyak gitu kan. Urusannya pekerjaan di rumah banyak. Kadang kalau sudah dapat belanjaan gitu tuh sudah tenang karena urusan di rumah itu kan sudah sebagian beres, kita kan udah kayaknya tenang gitu. Kalau ibu-ibu tuh kalau udah selesai belanja tuh udah tenang, semua kebutuhannya Ya, udah dapat tuh udah tenang. Jadi kadang lupa tadi belanjanya berapa, itu kadang ya ada lupa mencatat, tapi tetap saya lakukan seingat saya gitu. Tetap saya lakukan. Biasanya saya buat 1 minggu, Mas, 1 minggu dulu gitu. Jadi dari mulai hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu gitu. Saya buat tuh di HP tuh nama hari-harinya itu. Saya buat di catatan HP itu loh. oh ya. Nah, di catatan HP itu kan ada folder-foldernya tuh. Mm-mm. Nah, itu saya buat itu. Saya buat di situ. Jadi sebelum masuk ke Excel, saya masukkan di folder catatan dulu gitu. Iya, iya, iya. Tuh, jadi saya buat Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu gitu. Nanti kalau hari Minggu misalkan malam kayak gini tuh saya ingat-ingat tadi seharian tuh mengeluarkan apa saja ya gitu. Kalau yang di apa namanya? Kalau yang nah misalkan saya pakai misalkan kayak flip gitu, QRIS itu kan ada tuh bekasnya tuh. Kalau misalkan Oh kita ya.
makan di luar itu kan ada bekas pembayarannya pakai QRIS itu kan kelihatan. Atau beli bensin itu kan bayarnya pakai QRIS gitu kan kelihatan itu. Ya, Seperti itu. Itu lebih mudah sebetulnya. Jadi kita ingat gitu, oh yang tanggalnya segini, oh ini, kita tinggal memindahkan gitu. Jadi ya memang kita harus harus bisa mengontrol sih. Nah, kalau kita bisa mengontrol itu pakai dompet digital tuh lebih lebih memudahkan ya. sebetulnya. Iya, seperti itu. Mudah karena terbiasa ya. Kalau Iya, nggak biasa itu awalnya sulit susah, banget. susah. Makanya saya akalin buatnya 1 minggu, minggu sampai Sabtu gitu. Masih enggak, nanti bolong berapa hari gitu. Terus semoga minggu depan bolongnya lebih sedikit, saya gitu. Kan memang bertahap ya, kita nggak bisa langsung begitu saja. Sekarang pun saya masih ada 1-2 hari itu yang kadang-kadang lupa kalau misalkan kegiatannya banyak dan terburu-buru, terus setiap hari itu ada kegiatan yang beruntun, seperti itu kan, kita juga kadang sampai rumah udah capek langsung tidur pengennya kan gitu, lupa gitu. Sampai kalau sudah besok ini ada yang terlewat. Kemarin apa ya yang saya ingat aja yang saya catatkan di situ. Yang lupa ya biarlah lupa, yang ingat tapi tetap harus dicatatkan. Dan itu saya pamerkan di depan anak saya supaya anak saya itu tahu begini cara ini. Jadi Oh gitu ya. Iya. iya saya lihatkan di depan anak saya gitu. Jadi anak saya tahu bahwa saya itu mencatat setiap hari. Itu saya lihatkan itu kan kalau nggak kita lihatkan ya dia nggak belajar nanti. Gitu. Iya sih benar, benar Saya sekali itu. lihatkan anak saya, iya. Jadi buat mungkin ya mulai mulai juga mulai apa namanya, si anak juga mulai mengikuti gitu ya Iya, caranya. tahu. Gitu. Oke, itu eh, cerita yang menarik sih, menginspirasi sekali sih. Mungkin Iya, dari ibu-ibu di sini mungkin ada yang mau ini enggak sharing-sharing gitu. tapi saya juga masih terus belajar, Mas. Oh Masih iya, belajar itu berusaha termasuk. mencari apa info. Kalau misalkan ada kelas-kelas, saya masih tetap ikut. Barangkali kan ada apa ya? Ada informasi-informasi terbaru yang lebih Ya, apa ya? Yang lebih baru lah gitu. Jadi supaya bisa oh ternyata mungkin ada cara yang lebih lebih bagus lagi, efektif. ya lebih efektif lagi gitu kan. Jadi makanya saya ikut kelas ini walaupun saya sudah menjalankan gitu. Oke, Ibu, makasih sudah sharing-sharingnya gitu ya. Ya, Mungkin sama-sama Mas. yang lain kira-kira ada yang mau cerita lagi nggak sebelum kita coba tutup gitu ya ke 9:30 gitu ya. Kira-kira ada Bu Yati atau Bu Endang, Bu Onon, Bu Nurul, atau Bu Jumiati. Mungkin kalau misalkan kan tidak semua orang bisa mengikuti ya langkah Bu Era gitu ya, karena mungkin setiap orang kan kondisi akan berbeda-beda ya. Iya, Eh, karena saya coba untuk ini ya menawarkan program yang saya rancang gitu ya. Mungkin kalau misalkan buku yang lain yang masih kesulitan atau pengen dibantu mengolahnya, mungkin kayak ini konsepnya untuk anak ya. Mungkin kalau dari anak sendiri, kalau yang sudah mulai beranjak sudah punya penghasilan gitu ya, ternyata masih takut buat untuk menanyakan rencana-rencananya atau kondisi keuangan seperti apa. Mungkin bisa nih, saya bisa untuk menjembatani ya, misalkan kalau ibu pengen mencoba membangun karakter anak gitu ya. Mungkin kalau karena apa namanya sungkan atau kondisi orang tuanya masih punya wawasan yang masih minim, takut untuk menjelaskan, sudah generasi yang sudah berbeda, anak yang sudah punya banyak informasi dari luar gitu ya. Mungkin bisa nih saya coba untuk bantu untuk menjembatani untuk detailnya seperti apa nanti bisa ini ya. Kalau di sini ada yang nggak bergabung di grup, nanti bisa japri atau kontak nomor saya gitu ya. Nanti saya kasih bagaimana sih program yang saya coba tawarkan gitu ya. Kalau misalkan eh,
ibu-ibu di sini ada kesulitan atau para orang tua masih kesulitan untuk mengarahkan anaknya atau supaya tidak apa ya seperti kasus yang tadi gitu, itu kan yang Jol. tidak ingin kita harapkan ya. Kalau bisa kita coba untuk hindari gitu ya. Bukan hanya pinjol tapi juga masih banyak lagi tentang perjudian online atau sifat yang terlalu konsumtif atau hedon Ya. gitu ya. Itu kan juga eh, bisa bermasalah gitu ya, atau tentang investasi yang bodong atau Betul. yang terlalu apa ya, mungkin masuk di saham tapi sifatnya masih sifat judi, itu kan banyak ya, Ya. atau masuk ke Bitcoin atau masuk ke kripto ya, itu kan perlu kita coba perhatikan gitu ya, karena itu sudah mungkin para orang tua masih terbatas informasi tentang itu, ternyata anak kita sudah bisa mengakses lebih luas lagi ya. Nah ini perlu perlu penjembatanan sih kalau misalkan ada kendala gitu ya. Kalau misalkan kayak Bu Era tadi, wah itu saya mengapresiasi sekali nih, sangat menginspirasi, sudah mau banyak belajar nih untuk Ya, karena semakin waktu itu dekat ke keuangan gitu ya. pernah ini juga ada dalam titik yang benar-benar Kondisi yang iya, ini ya. betul ya. Ya, ya siap siap Ibu. Oke. Mungkin ada yang mau di ini lagi tanyakan yang lain atau Bu Era, sebelum saya tutup udah 9:30, mungkin di sini pengen istirahat gitu ya. Cukup, Mas. Cukup Terima ya Ibu. kasih ya. Gitu. Saya juga terima kasih sudah meluangkan waktunya buat belajar di sini 1,5 jam, nggak terasa gitu ya, ternyata eh, punya banyak insight ya, apa yang disampaikan Bu Eka tadi ya. Semoga ya bisa kita contoh gitu ya, coba untuk kita pelan-pelan bangun untuk membenahi ya keuangan kita dalam kecil-kecilan dulu, dalam mencatat pengeluarannya, kita untuk pembiasaan dulu, ketika kita sudah biasa akan lebih mudah gitu ya. Mungkin itu dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi semuanya. wabarakatuh.